Nah, pada tanggal 31 Maret sekitar pukul 2 pagi, sisa-sisa tubuh Paulette ditemukan di kamarnya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, barang hilang, atau tanda-tanda penyusupan. Jadi itu semacam clean banget. Paulette Guevara menghilang dari kamarnya sendiri setelah 9 hari. Setelah 9 hari, tubuhnya ditemukan di celah tempat tidur kayu. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Paulette Guevara Farah lahir pada tanggal 20 Juli tahun 2005 di Meksiko. Putri dari Mauricio Guevara dan Lizette Farah. Saat kasus ini terjadi, gadis tersebut masih berusia 4 tahun dan menderita cacat yang menghambat pertumbuhannya, berbicaranya, dan mobilitasnya. Jadi dia ini ada kekurangan pada tubuhnya dan cara bicaranya. Dia lebih kecil daripada anak-anak seusianya, memiliki kesulitan berjalan sendiri dan hanya mengucapkan beberapa kata, tidak mampu merangkai kalimat dengan lengkap. Paulette Guevara ini memiliki kakak perempuan yang berusia 7 tahun dan keluarganya ini memiliki 2 pengasuh untuk membantu merawat kedua anak perempuan tersebut. Nah, pada tanggal 19 Maret 2010, Paulette dan adik perempuannya melakukan perjalanan bersama ayah mereka ke Valle de Bravo, ke sebuah kota di Meksiko yang berjarak sekitar 2 jam berkendara dari Huixquilucan, kota tempat mereka tinggal. Pada kesempatan itu, Lizette Farah ini, ibu dari kedua anak perempuan tersebut, tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut ya. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi bersama seorang teman. Namun, klaim tersebut itu kemudian dibantah dengan mengungkapkan bahwa ada hubungan gelap yang ia miliki dengan seorang pria lain. Jadi ini ada tanda-tanda perselingkuhan ibunya. Semua orang kembali ke rumah pada hari Minggu 21 Maret 2010. Jadi sebelum tidur, Lizette ini biasanya meletakkan kedua anak perempuannya di tempat tidur dan mengucapkan selamat malam. Di hari itu, dia berbeda. Erika dan Marta Casimiro adalah pengasuh anak perempuannya. Pada tanggal 22 Maret 2010, mereka tiba di rumahnya Guevara. Dan seperti biasa, mereka membangunkan terlebih dahulu adik perempuan yang sudah bersekolah. Adik perempuan Paulette itu sama seperti ibunya, juga bernama Lizette. Pengasuh-pengasuh itu mempersiapkannya untuk pergi ke sekolah dan sekitar pukul 8 pagi, mereka mengantarkannya ke bus sekolah. Begitu mereka kembali ke dalam apartemen, mereka membangunkan Paulette. Ketika pengasuh-pengasuh itu sampai ke kamarnya Paulette, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Jadi Paulette menghilang di kamarnya sendiri. Paulette itu kesulitan untuk berjalan sendiri. Jadi si pengasuh-pengasuh ini memeriksa lemari di bawah tempat tidur dan juga di ruangan lain di rumah. Namun Paulette ini tidak ditemukan dan para pengasuh ini menghubungi orang tuanya. Secara aneh, setelah mendengar bahwa Paulette menghilang, pasangan Guevara ini tetap tenang dan rasional. Jadi semacam chill aja gitu, anaknya menghilang. Aneh ya? Sikap ini tuh menarik perhatian, mengingat ini adalah anak perempuan mereka. Nah, setelah itu, para pengasuh ini mulai mencari Paulette di sekitar kompleks perumahan. Orang tua Paulette ini tidak terburu-buru untuk menghubungi pihak kepolisian. Nah, ada salah satu bibi anak perempuan itu memberitahukan kepada pihak berwenang. Nah, para penyidik dikirim ke lokasi dan memeriksa tempat tinggal. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, barang hilang, atau tanda-tanda penyusupan. Jadi itu semacam clean banget. Tidak ada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan seseorang asing masuk ke dalam kamarnya Paulette. Dan di dalam CCTV itu tidak menemukan bahwa Paulette itu keluar dari kamarnya. Polisi memasang poster dengan foto dan ciri-ciri Paulette. Bibinya itu memposting di media sosial untuk meminta perhatian terhadap hilangnya gadis tersebut. Keluarga Guevara ini memiliki kondisi keuangan yang baik ya, yang lumayan lah. Dan memiliki kontak-kontak orang yang berpengaruh. Pasangan ini dengan cepat mendapat liputan di saluran berita utama dengan spanduk wajah Paulette dipasang di seluruh Meksiko. Ih, bayangin loh. Berarti ini orang tuanya Paulette ini kaya ya. Tapi yang anehnya kenapa Paulette ini menghilang dari kamarnya? Itu aneh banget. Lizette Guevara ini, selaku ibunya Paulette, memberikan berbagai wawancara di saluran televisi. Dan pihak berwenang mengharapkan seseorang untuk menelepon dan meminta tebusan atas penculikan Paulette. Jadi dikira ibunya ini Paulette diculik guys. Lokasi tempat tinggal sangat aman, dilengkapi dengan kamera pengawas di semua akses dan lorong. Dan itu hampir tidak mungkin orang dari luar masuk tanpa terlihat. Nah, pada tanggal 27 Maret 2010, Lizette Guevara ini memberikan wawancara lain untuk
untuk televisi. Kali ini semuanya difilmkan di rumah keluarga, khususnya di kamar gadis tersebut. Selama pengambilan gambar, ibu ini memohon agar anak perempuannya itu dikembalikan dan menunjukkan barang-barang milik gadis tersebut. Di antara pakaian yang dia ambil dari lemari dan ditunjukkan ke kamera adalah piyama rusa. Jadi pihak televisi ini kayak apa ya? Istilahnya itu kayak datang ke rumahnya Paulette untuk memfilmkan seluruh barang-barang milik Paulette. Jadi ibunya Paulette ini menunjukkan beberapa pakaian yang tadi, ya, yang diambil dari lemari, yang ditujukan ke kamera adalah piyama rusa. Ingat ya, piyama rusa. Nah, pada tanggal 31 Maret sekitar pukul 2 pagi, tubuh Paulette ditemukan di kamarnya. 9 hari setelah menghilang, polisi menemukan jenazah Paulette di celah sempit antara kasur dan struktur kayu tempat tidur. Akhirnya polisi menemukannya. Jadi si Paulette ini kayak terjepit di antara selah tempat tidurnya. Ini agak aneh bahwa tubuhnya ini hanya ditemukan pada titik ini. Mengingat bahwa polisi ini telah memeriksa kamar Paulette 5 kali loh. Dan dalam beberapa kesempatan menggunakan anjing pelacak. Sampai bawa-bawa anjing pelacak. 4 hari sebelumnya, selama wawancara yang diberikan oleh ibunya tersebut, tidak ada yang mencurigakan. Dan bahkan tidak ada bau seperti bau-bau bangkai. Itu tidak ada, guys. Jadi jika tubuh sudah ada di sana sejak awal, itu akan kemungkinan merasakan bau yang karakteristik lah, semacam bau jenazah. Ini tidak ada bau sama sekali. Selain itu, anggota keluarga lainnya menginap di rumahnya Paulette dan tidur di tempat tidurnya Paulette untuk membantu pencarian. Namun mereka juga tidak melihat hal yang mencurigakan. Kedua pengasuh itu mengatakan bahwa mereka bisa mengganti spray tempat tidur tanpa menyadari Paulette berada di sana. Jadi itu agak sedikit janggal lah. Cerita ini sudah mulai tidak masuk akal ya. Pertama, tidak ada bau. Kedua, tidak ada bukti bahwa ada orang masuk ke dalam rumahnya Paulette dari buktinya rekaman CCTV. Dan ketiga itu, si pengasuhnya itu udah cek beberapa kali dan mengganti spray bahwa mereka tidak menemukan Paulette di selah tempat tidur dia. Bagi polisi, ini adalah kasus pembunuhan dan menurut penyelidik, tubuhnya ini berada di sana sekitar 3 hari dan bukan 9 hari seperti yang dikatakan orang tua si Paulette ini. Nah, si pengacara Paulette ini menegaskan bahwa teori Paulette ini meninggal karena sesak nafas akibat penyumbatan rongga hidung dan tekanan pada dada perut. Itu menurut si pengacaranya keluarga. Secara ringkas, mereka mengklaim bahwa Paulette secara tidak sengaja menyumbat saluran nafasnya dengan kain atau spray. Dan karena keterbatasan fisik dan bicara, dia tidak dapat meminta bantuan. Nah, penjelasan untuk lokasi di mana tubuhnya ditemukan ini adalah bahwa dia mungkin tergelincir hingga ke ujung tempat tidur dan jatuh ke celah kayu. Autopsi ini mengungkapkan bahwa Paulette tidur dengan kain ortopedi di atas mulutnya yang diletakkan setiap malam untuk mencegahnya tidur dengan mulut terbuka. Dokumen tersebut juga menyimpulkan bahwa tubuhnya tidak dimanipulasi setelah kematian. Nah, tanda-tanda benturan pada siku lutut kirinya ditemukan, guys. Tidak mengindikasikan tanda-tanda kekerasan fisik atau kekerasan seksual lah. Karena luka-luka tersebut bisa disebabkan oleh jatuhnya ke celah kayu. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada jejak obat-obatan atau zat beracun di tubuhnya yang dapat mempengaruhi kesadaran gadis itu. Kesimpulannya ini adalah bahwa Paulette ini bergerak di tempat tidur dan secara tidak sengaja jatuh ke tempat di ujung tempat tidurnya, di mana dia meninggal karena kekurangan oksigen dan tidak ditemukan selama 9 hari. Paulette ditemukan mengenakan piyama rusa biru dan merah. Piyama yang sama ditunjukkan oleh ibunya 4 hari sebelumnya selama wawancara di televisi. Setelah penemuan ini menjadi publik, jaringan televisi menayangkan gambar lengkap, termasuk persiapan sebelum wawancara. Saat Lizette ini, ibunya si Paulette, dan wartawan pewawancara memeriksa berbagai macam barang milik Paulette. Nah, piyama yang disebutkan tadi itu muncul, guys. Ditanya tentang hal tersebut, Lizette Farah menyatakan bahwa piyama itu milik saudara perempuan Paulette. Tetapi dengan alasan yang tidak jelas, mereka disimpan di antara barang-barang milik gadis itu dan ditujukan oleh ibu sebagai milik Paulette. Jadi kesimpulan kasus, orang tua Paulette Guevara tidak didakwa pidana karena penyelidikan berhasil membuktikan bahwa Paulette meninggal secara tidak sengaja. Pasangan tersebut tidak memiliki hubungan baik dalam beberapa wawancara. Mereka saling menyerang dan saling bertentangan dalam cerita mereka. Pada salah satu kesempatan saat berada di depan kamera, Lizette ini mengatakan bahwa meskipun Paulette menghilang, saya masih memiliki putri lainnya. Waduh,
Pernyataan ini tidak diterima baik oleh masyarakat, ya iyalah, dan hanya menimbulkan lebih banyak spekulasi tentang keterlibatan orang tua dalam kejahatan tersebut. Pada tanggal 6 April, tubuh Paulette ini dimakamkan di kota Meksiko. Upacara pemakaman itu dipimpin oleh Lizette Farah tanpa kehadiran Mauricio Guevara, ayahnya, karena perjanjian. Aku juga nggak tahu. Intinya sampai sekarang si Paulette ini dinyatakan meninggal karena dirinya sendiri. Dia jatuh dan tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ada kecurigaan terhadap orang tua si Paulette ini? Kalau menurut aku agak sedikit curiga karena ibunya Paulette ini kayak nggak sayang-sayang banget sama Paulette. Buktinya dia mengatakan di salah satu stasiun TV, meskipun Paulette menghilang, saya masih memiliki putri lainnya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video yang menarik dan kasus-kasus yang akan aku bahas di sini. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.